Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Sahabat Surga kini bisa disimak di Trisulasyana by Duri Channel. Kajian Sahabat Surga ini diinisiasi oleh Viandra Cake, gerai oleh-oleh di Pekanbaru. Ketika berhijrah, Viandra Cake ingin mengajak teman-teman dari UMKM sekaligus teman-teman muslimah di Pekanbaru untuk mengikuti kajian Sahabat Surga. Karena ketika hijrah kita tidak bisa istiqomah itu sendirian. Kita memerlukan banyak teman, banyak dukungan, banyak support dari sekitar. Termasuk salah satunya adalah Sahabat Surga. Dan kajian Sahabat Surga ini bisa disimak secara online di Trisulasyana by Duri Channel. Selamat menyimak. Meneladani Rasulullah SAW dalam berjual beli. Nah, kata Kang Dewa, tutup saja usahamu kalau lebih mengutamakan keuntungan daripada menggapai surga. Kita dengarkan aja tausiah selanjutnya dari Ustazah Titi kepada Ustazah. Untuk waktu dan tempat kita persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah kita masih bisa dipertemukan di forum Zoom, berzumpa di Zoom, dan alhamdulillah hari ini udah ada dua. Ada Mbak Cici, ada Mbak Dewi yang ikut hadir dari Rumbai jauh-jauh, dan alhamdulillah kalau bisa hadir di Zoom berarti teman-teman semuanya di Sahabat Surga ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi kurang-kurang enak badan, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, dan yang lagi di jalan, mudah-mudahan aman-aman aja kondisi di jalan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam kesehatan. Sebelum saya mulai, saya mau ada yang saya share screen-kan dulu. Puter-puter jadinya. Baiklah, itu sekilas sponsor dari keberlangsungan Sahabat Surga, yaitu dari Bakso Sebrina. Silahkan menikmati, yang di rumahnya sudah ada, yang belum ada silahkan langsung order ke Mbak Widya ya. Jangan lupa ordernya, boleh di tempat kedai gerainya Bunga Rincani ataupun di Viandra Cake. Di sana ada Bakso Sebrina. Sponsor dulu. Setelah ini saya akan share screen yang akan kita bahas hari ini. Meneladani Rasul dalam jual beli.
Nah, berhubung teman-teman di Sahabat Surga ini semuanya rata-rata adalah emak-emak bakulan yang aktivitas kesehariannya bukan hanya ibu rumah tangga, tapi plus pedagang yang semoga Allah memberikan keberkahan kepada semuanya. Ustazah, Ya, Bu, suaranya kecil ya? suara saya kecil ya. Oh, saya pakai ini deh. Sekarang udah kedengeran nggak suara saya? Tadi jelas kok. Kok kecil ya sama Femi? Bentar, Femi coba keluar dulu. Nanti gabung lagi. Besar ini sama Novi besar. Sekarang sudah cukup Udah jelas. besar. Jelas saja. Jelas kok. Ya, sepertinya memang harus pakai ini, pakai alat bantu. Ya, meneladani Rasul dalam jual beli. Biasanya kita mengenal meneladani Rasul itu hanya dalam perkara-perkara ibadah. Ketika dikatakan oleh Rasulullah, "Shollu kama usolli", sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nah, tapi tahukah sahabat surga semuanya, ternyata dalam hal jual beli kita pun harus meneladani Rasul. Bagaimana caranya? Nah, yang pertama kita lihat dulu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna tujaru." Tujaro itu siapa? Tujaro itu adalah ibu-ibu. Dulu aja, Bang. Ibu-ibu yang ada di sahabat surga semuanya. Tujar itu adalah pedagang. Sesungguhnya pedagang, inna tujaro yub'asuna yaumal qiyamah. Yub'asuna itu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Fujaron itu adalah menyeleweng. Orang-orang yang menyeleweng. Illa kecuali ittaqullah, kecuali orang-orang pedagang yang bertakwa kepada Allah. Wa barra wa shaddaq, yang berbuat baik, wa barra wa shaddaq, dan jujur. Berarti secara umum pedagang-pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang-orang yang menyeleweng. Bahasa lainnya ada juga dikatakan sebagai orang-orang yang merugi, orang-orang yang curang. Nah, jadi pedagang ini ternyata banyak dilingkupi oleh hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada pelanggaran terhadap hukum syara. Nah, tapi Rasul katakan ilah, kecuali ittaqullah, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian wabarro, orang-orang yang berbuat baik, wasadaqo, dan orang-orang yang jujur. Nah, bagaimana kita bisa termasuk yang ilah ini, termasuk yang dikecualikan, yang bukan pedagang-pedagang pada umumnya. Satu lagi perkataan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu telah berkata, la yabai, tidak boleh. Jadi janganlah yabai, janganlah ada yang berdagang. Fi suqina, di pasar-pasar kami. Illa, kecuali man qattafaqa fiddin, kecuali orang itu telah memahami ilmu agama. Nah, jadi Umar bin Khattab pernah membuat peraturan di eranya kepemimpinannya Umar bin Khattab, tidak boleh ada yang jualan di pasar kecuali dia masuk pasar dalam keadaan faqih fidin. Jadi kebayang dong ya, yang jualan di pasar pada era itu adalah orang-orang yang faham agama, faham fikih. Sehingga kecurangan-kecurangan di pasar, tipu daya di pasar itu semuanya sangat minimal, diminimalisir. Jadi kalaupun ada kejadian, itu bukan kejadian yang umum terjadi. Jadi itu kejadian yang luar biasa kalau sampai terjadi kecurangan. Karena umumnya di pasarnya itu, di pasarnya kaum muslimin di era kepemimpinannya Umar bin Khattab adalah orang-orang yang paham agama. Nah, jadi ini sebenarnya bukan ditujukan kepada saat itu saja, tapi ini sebenarnya ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Istilahnya gini, orang-orang Islam, gitu ya, hai kaum muslimin, jangan kamu itu jualan kalau nggak paham agama.
Nah, gitu. Sekarang ini kita kan kebalik ya, yang penting jualan dulu. Gitu. Yang penting jualan dulu, hukum belakangan. Nah, akhirnya kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam aktivitas jual beli. Makanya hari ini alhamdulillah kita bisa ketemu lewat Zoom meeting di kajian Sahabat Surga, dan kita akan mempelajari bagaimana aktivitas Rasulullah di dalam jual beli. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang meneladani perbuatan Rasulullah atau ittiba, meniru, meneladani, mengikuti ittiba Rasul itu harus memenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama, jadi kita niru Rasul ini bukan sekedar yang penting mirip, yang penting menyerupai. Enggak, ternyata tidak semua perbuatan Rasul itu boleh ditiru oleh umatnya. Karena di antara perbuatan-perbuatan Rasul itu nanti ada yang statusnya haram untuk ditiru oleh kaum muslimin. Jadi itu khusus hanya untuk Rasul. Kemudian ada juga yang statusnya hanya mubah, nggak sampai sunnah. Jadi hanya mubah. Cara Rasulnya berjalan, cara Rasulnya makan, cara Rasulnya mengunyah, itu mubah karena itu adalah jibiliyah. Nah, kemudian ada lagi, ada yang status perbuatan Rasul itu memang sunnah, bahkan ada yang wajib. Nah, jadi apa syarat-syarat ini? Ada 3. Yang pertama adalah misla fi'lihi, yaitu semisal dengan perbuatan Rasulullah. Semisalnya itu gimana? Semisal itu berarti sama persis seperti perbuatan Rasulullah. Itu yang dikatakan sebagai semisal. Rasul mengangkat tangannya pada waktu takbiratul ihram. Kita pun mengangkat tangan ketika melakukan takbiratul ihram. Nah, itu semisal gitu. Itu namanya semisal. Rasul ketika berdagang itu tidak melakukan kecurangan. Nah, berarti kita ketika berdagang juga tidak boleh melakukan kecurangan. Itu semisal juga. Nah, kemudian yang kedua, sejalan dengan niat dan tujuan dari perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ala wajhihi itu berarti seirama, sejalan dengan niat yang ditujukan dari perbuatan itu. Kalau niatnya itu adalah untuk taqarrub ilallah, maka kita pun niatnya harus taqarrub ilallah, bukan hanya sebatas meniru Rasul. Kalau niatnya itu adalah untuk menggugurkan kewajiban, maka kita pun juga harus niatnya dan tujuan dari perbuatan itu harus menggugurkan kewajiban. Gitu. Jadi bukan hanya yang penting mirip, yang penting ya kayak apa yang waktu itu saya pernah ceritakan tentang Anas bin Malik. Anas itu dia ketika melihat Rasul makan labu, kemudian dia pun pengen makan labu. Nah, jadi bukan hanya sebatas itu, tapi juga harus misla fi'lihi, harus semisal, sama persis dengan perbuatan Rasul. Yang kedua, dia harus ala wajhihi, sejalan dengan niat dan tujuannya. Dan yang terakhir, min ajli fi'lihi, min ajli itu sesuai dengan konteks kapan dilakukan perbuatannya. Kalau Rasul itu melakukan akad nikah, itu akad dulu, baru kemudian wanita itu dipegang oleh Rasul. Jadi dinikahi dulu, baru kemudian dipegang, dibelai gitu ya. Nah, kita juga harus begitu. Jadi baru mau dipegang setelah diucapkan akad nikah. Jangan dipegang dulu sebelum akad nikahnya diucapkan. Begitu juga dengan ketika kita jualan. Kita jualan itu akad dulu. Saya jual barangnya, saya beli barangnya, akad dulu, baru barangnya dibawa kan. Nah, akadnya belum, barangnya dibawa, nah itu bukan jual beli namanya.
Jadi akad duluan di depan, baru barangnya berpindah. Nah, itu sesuai konteks. Nah, kita akan lebih mendetaili tentang jual beli. Jadi ittiba kita dalam pembahasan kita kali ini meniru perbuatan Rasulullah adalah misla fi'lihi ala wajhihi dan min ajli fi'lihi, dari sisi perbuatannya, dari sisi niatnya, dan dari sisi kapan dilakukan perbuatan itu. Nah, ini adalah ittiba kita. Wabil khusus pembahasan kita kali ini ittiba dalam hal jual beli. Jual beli apa itu? Jual beli atau al-bai secara syara adalah mubadalah. Mubadalah itu menukarkan. Mubadalah menukarkan malin harta dengan bimalin, harta dengan harta. Jadi saya punya uang, yang lain punya barang, itu harta juga, barang itu harta. Jadi harta dengan harta, berupa uang atau berupa benda. Jadi harta dengan harta, tamlikan itu dengan pelimpahan kepemilikan, watamalukan dan penerimaan. Tamlikan itu pelimpahan, tamalukan penerimaan, hak milik, kepemilikan. Ala sabilit taroldi. Sabilit taroldi. Jadi dengan jalan saling rodi, ridho. Jadi jual beli itu sebenarnya simpel. Saya tukar uang, dapat barang. Atau saya tukar barang, dapat barang. Jadi barang itu dilimpahkan kepada orang lain dan saya pun menerima barang lain menjadi milik saya atas keridoan. Nah, jadi jual beli itu harus atas keridoan penjual dengan pembeli. Jadi harus ada harta yang ditukar, harus ada pelimpahan kepemilikan. Jadi yang namanya jual dan beli berarti kepemilikan berpindah. Meskipun nanti ada pembayaran yang belakangan. Jadi duitnya duluan, barangnya duluan, bayarnya belakangan. Nah, kayak kredit itu kan barangnya duluan, uangnya belakangan. Saya ambil gamis ya, saya bayarnya tempo, saya bayarnya kredit. Nah, ketika kita bayarnya kredit berarti kan harta milik pembeli itu belum diberikan kepada si penjual. Nah, ini nanti ada aturan-aturannya. Tapi secara akad dia sudah ridho. Oh, nggak apa-apa dibayar tempo. Nah, gitu, itu akadnya. Nanti tinggal si pembeli itu memenuhi kewajibannya dengan membayar pada saat jatuh tempo pembayaran. Nah, jadi simpelnya jual beli itu harta atau harta dengan harta dilimpahkan kepemilikannya dengan jalan ridho saling menyetujui. Ini adalah jual beli secara umum. Nanti ada jual beli macam-macam. Rukun jual beli. Nah, ternyata ada rukunnya. Nah, ada yang baru tahu? Ternyata jual beli itu ada rukunnya, bukan hanya rukun sholat, bukan hanya rukun iman, ternyata jual beli juga ada rukunnya. Ada 4 rukun jual beli dan ini harus terpenuhi. Yang pertama harus ada penjual, nggak jadi jual beli kalau nggak ada yang jualan, ya kan? Kemudian ada pembelinya, ada yang jual tapi nggak ada yang beli, nggak terjadi juga jual beli. Jadi harus ada penjual, ada pembeli. Kemudian yang ketiga ada sigot, ada ijab dan qabul. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, sigot atau ijab dan qabul, alhamdulillah di tempat saya hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Di tempat sahabat surga yang lain hujan juga nggak? Atau belum ya, belum hujan? Masih terang. Masih terang. Oh, oke. Tenang aja. Kayaknya sebentar lagi hujannya rata nih, karena awannya mendungnya gelap. Jadi kita ada back sound ya, ada back sound suara gerimis mengundang, hujan mengundang. Nah, kita lanjut. Sigot. Jadi kalau di dalam mazhabnya Imam Syafi'i itu harus jatuh ucapan. Harus diucapkan. Saya jual, saya beli.
Itu. Jadi bisa jadi ucapannya itu kalau di Kalimantan itu masih berlaku. Saya jual, saya beli, ditukarlah, ya ditukar, ulun tukar, ulun beli. Nah seperti itu. Tukar itu artinya beli. Kemudian yang satu lagi ulun jual. Jual itu ya berarti dijual. Itu mazhab Imam Syafi'i mengharuskan ada ijab dan qabul. Tapi kalau di yang lain itu tidak mengharuskan diucapkan. Ijab qabulnya harus ada, tapi nggak mesti diucapkan. Kayak seperti kita belanja di minimarket, itu kan dengan kita menyodorkan barang pilihan kita, kemudian si mbaknya yang menjual itu kemudian men-scan harga, kemudian menyebutkan nominal harganya, ini totalnya sekian, itu dianggap sudah ijab dan qabul. Gitu. Jadi ketika sudah ada penyerahan, kita menyerahkan uangnya dan dia menyerahkan barangnya, itu sudah dianggap sebagai ijab dan qabul. Dia setuju dengan harga yang sudah tercantum. Nah, makanya ketika kita jual beli, harga yang tidak tercantum itu nanti bisa masuk kategori majhul, nggak jelas. Ini harganya berapa? Tiba-tiba dibawa ke kasir, astagfirullah harganya mahal sekali, atau ya ampun harganya murah banget. Nah, itu majhul, nggak jelas. Nah, itu sebaiknya dihindari. Jadi kalau kita jualan, kita tanya dulu, Mbak ini harganya berapa ya? Nah, kita mau beli, kita tanya dulu. Kayak kita biasanya kan gini, kalau kita beli ke pinggir jalan, itu kan biasanya nggak pakai nanya ya. Bang, satu, nggak taunya diketok harganya. Satu, kita mengira harganya itu sama seperti yang lain, yaitu sekitaran misalkan satu porsi sate Padang, ya sekitaran 20.000 lah ya, 20-25.000 deh yang the bestnya. Nah, nggak taunya orang ini jualnya harganya 40.000 satu porsinya. Meskipun secara penampilan sama, tapi ternyata kita nggak nanya, begitu kita mendapatkan totalan, kita jadi kaget kan. Loh kok harganya mahal betul? Nah itu karena ada kemajulan. Jadi ada ketidakjelasan, nggak jelas harganya berapa. Kita mau beli juga berapa, itu nggak jelas. Nah makanya nggak boleh harus diperjelas. Jadi harus ada sigot, ijab dan qabul. Yang keempat, harus ada barang yang jadi objek transaksi. Ada penjual, ada pembeli, ada sigot, ada barang yang jadi objek transaksi. Karena tidak terjadi jual beli kalau tidak ada perpindahan kepemilikan antara harta tadi. Nah, jadi ini adalah 4 rukun jual beli. Nah, kemudian ada syarat-syarat jual beli. Ini akan kita bahas satu persatu, nanti akan diurai. Ada syarat terakatkannya jual beli. Jadi tadi kan ada ijab dan qabul, ada akad ya. Nah, ini ada nanti dijelaskan gimana syarat terakatkannya jual beli itu. Jadi jual beli yang berakad itu seperti apa. Kemudian yang kedua, syarat efektif berlakunya atau nafas. Nafas itu jika tidak terpenuhi akadnya, itu bergantung kepada pembolehan di suatu pihak. Kalau ada yang tidak setuju, maka batal. Jadi syaratnya itu tidak terpenuhi akadnya, tetapi masih ridho. Oh ya sudahlah, kan misalkan gini, saya mau beli tapi nggak bisa bayar sekarang, atau saya beli tapi bayarnya separuh dulu. Ya sudahlah. Nah kalau seperti itu masih bisa, masih diperbolehkan. Kalau ada yang nggak ridho, boleh nggak saya kembaliin? Saya tukar sama yang lain, barang yang lain. Kalau dia nggak ridho, maka nggak bisa. Nah, kemudian nanti kita jelaskan lagi syarat sahnya jual beli. Jadi jual beli itu juga ada syarat sahnya. Yang keempat, syarat yang menentukan kepastian atau luzum. Apa itu? Nah, ini nanti kita bahas. Lanjutannya, syarat ini yang pertama dari syarat jual beli yaitu syarat terakatkannya jual beli. Orang yang berakad adalah orang yang telah berakal atau mumayyiz. Nah, ini dia nih. Nanti ada pembahasan khusus, keterangan lebih lanjut bahwa ternyata
Ini ada catatannya. Bila yang berakad itu adalah anak kecil, nah ibu-ibu dari sahabat surga yang sudah punya anak, yang anaknya belum berusia 7 tahun, karena mumayyiz itu adalah 7 tahun. Kira-kira ya, kira-kira itu lebih dari 7 tahun. Dia sudah pandai berhitung, dia sudah bisa berakad. Nah, bila yang berakad anak kecil yang belum mumayyiz, umurnya masih di bawah 7 tahun, maka jual belinya tidak sah. Meskipun sama-sama ridho. Kenapa? Syarat pertama tidak dipenuhi. Yaitu apa? Dia mumayyiz. Mumayyiz itu bisa membedakan. Ini harganya berapa, jumlahnya berapa, uang rupiah itu 1.000 yang mana, 5.000 yang mana. Nah, jadi kalau ibu-ibu mau nyuruh anaknya ke warung, beli garam yang biasa mama beli, meskipun dia biasa nemenin kita, tapi umurnya masih di bawah 7 tahun, maka jangan. Jadi itu jangan akad jual beli ke anak kecil. Ini ada titipan dari mama. Nah, titipan dari mama pun ada syaratnya orang yang dititipin tuh. Nah, jadi tunggu anaknya sampai usia 7 tahun baru dia boleh berakad jual beli. Terus kalau di bawah itu gimana? Dampingi atau bisa pakai akad amanah ya, dia menyampaikan amanah. Ini ibu minta dibelikan garam, ini uangnya, ini suratnya, ini duitnya. Nah, tapi kalau lebih baik sih jangan. Jadi lebih baik jangan, ditahan dulu, jangan biarkan anak kita yang di bawah 7 tahun itu dia beli permen, beli ciki, beli kerupuk, itu nggak boleh ya, karena secara hukum syara itu tidak sah. Nah, kalau tidak sah, apa yang dimakannya itu nggak ada hitungannya, karena kan nggak sah, nggak ada akadnya berarti. Nah, kemudian ada terjadi perbedaan pendapat tentang balik. Nah, jadi mumayyiz itu kan belum balik. 7 tahun itu kan belum balik, karena balik itu sekitar usia 15 tahun ya, atau 9 sampai 15 tahun. Karena ada yang usia 9 tahun sudah balik. Nah, jadi 9 sampai 15 tahun itu adalah usia-usia normalnya anak-anak itu mencapai akil balik. Nah, sebagian ulama menyatakan sah. Dia mumayyiz tapi belum balik, asalkan seizin orang tuanya. Sementara sebagian ulama lagi menyatakan tidak sah, baik dengan seizin orang tuanya ataupun tidak. Sebagian lagi, jadi terbagi 3 ya, sebagian lagi memperbolehkan untuk jual beli barang yang nilainya remeh, maksudnya kecil-kecil, ya kayak beli kerupuk, beli permen, beli gula sekilo, itu kan masih kecil ya. Nah, kalau yang besar, itu nominalnya besar juga. Jadi kalau yang sudah nominalnya besar, itu barangnya juga besar, beli panci harga 8 juta, oh itu nggak boleh. Gitu. Ini nggak boleh. Semua yang memiliki 3 pendapat ini semuanya bersepakat kalau yang seperti itu tidak boleh. Gitu. Jadi kan ada tuh rame di berita kemarin ya, anak kecil bertransaksi online, nukar beli diamond ya, beli diamond di game itu bisa sampai 50 juta. Nah itu nggak boleh itu. Itu nggak boleh. Meskipun dia belinya kecil-kecil awalnya, diamondnya itu kan nggak ada yang kecil. Kalau di game itu bisa sampai 100.000, 500.000, 1 juta. Nah itu tidak diperbolehkan, tidak sah. Meski tanpa izin orang tua. Jadi sebagian memperbolehkan untuk jual beli barang yang nilainya remeh meski tanpa izin orang tua. Ini contohnya riwayat Ibnu Abi Musa bahwa Abu Darda ini sahabat Rasul, membeli seekor burung kecil dari seorang anak kecil lalu dilepas. Jadi dia intinya pengen ngebebasin burung yang dijual oleh anak kecil juga. Anak kecilnya itu usianya sudah mumayyiz tapi belum akil balik. Nah, jadi dari 3 pendapat ini, kalau akil balik itu ada perbedaan pendapat, tapi yang lebih kuat itu boleh. Tapi untuk perkara-perkara yang nilai akad jual belinya itu kecil. Kemudian kalau mumayyiz, yang belum mumayyiz, belum 7 tahun, tidak boleh melakukan aktivitas jual beli. Meskipun dia sudah diajarin. Jadi meskipun dia sudah diajarin, tapi umurnya belum sampai 7, itu sebenarnya dia belum paham.
gitu. Nah, jadi ini poin yang pertama tadi, orang yang berakal telah berakal, akil balik maksudnya, atau mumayyiz. Tapi yang lebih kuat adalah mumayyiznya, yaitu 7 tahun. Kalau berakal boleh nanti. Kemudian yang kedua, orang yang berakad lebih dari 1. Jadi minimal 2, tidak sah pembeli dan penjual mewakilkan ke 1 orang yang sama. Ini diri saya jual ya, terus diri saya lagi yang nerima. Nah itu nggak boleh. Jadi harus ada 2 orang, harus ada lebih dari 1 orang. Jadi nggak boleh jual beli ke orang yang sama. Ini saya Titi mau jual bros, saya juga Titi yang beli. Nah ini entah gelo atau gimana gitu. Jadi jual belinya sendirian. Nah itu kalau anak-anak main-main begitu biarin aja gitu kan. Tapi kalau kita itu tidak bisa. Jadi orang yang berakad itu namanya juga ini kan muamalah ya. Maka orang yang berakad itu harus lebih dari 1. Jadi nggak bisa saya mewakilkan kepada diri saya sendiri untuk beli dan jual. Nah itu nggak boleh. Jadi syarat terakadkannya itu adalah orangnya lebih dari 1. Kemudian yang ketiga, qabul sesuai dengan ijab. Qabul sesuai dengan ijab, yang satu jual, yang satu beli. Nah itu sesuai. Yang satu jual, yang satu jual lagi, ini nggak sesuai. Yang satu beli, yang satu beli lagi, ini nggak sesuai. Jadi qabul sesuai dengan ijab. Saya beli gula pasirnya, saya jual gula pasirnya. Itu sesuai dengan ijab. Saya jual gula pasir, saya beli gula pasirnya. Itu sesuai. Saya beli kuehnya, saya jual kuehnya, itu sesuai gitu. Saya beli gula pasirnya, yang saya ambil kuehnya. Nah itu nggak boleh. Itu qabul tidak bersesuaian dengan ijab. Jadi qabul itu harus ngejawab sesuai dengan ijab. Ya kayak akad nikah ya. Saya terima nikahnya Fulan binti Fulan, Fulanah binti Fulan. Nah itu harus disesuai qabulnya. Kemudian saya nikahkan anak saya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian. Kemudian dia jawab, saya terima nikahnya. Nah itu jawaban nama perempuannya itu harus sama persis dengan yang disebutkan dalam ijab. Begitu juga dengan ketika kita jual, saya jual gula pasir, iya saya belinya gula pasir. Jadi jual dan beli itu harus bersesuaian. Kemudian yang keempat, barang yang dijual atau dibeli itu ada. Jadi barangnya itu ada. Bisa diserahkan, jadi bukan hanya gambar. Gambar itu hanya mewakili ya, itu boleh hanya memberikan gambar. Jadi barangnya itu ada, bisa diserahkan, dimiliki oleh seseorang dan tidak diharamkan untuk memilikinya. Jadi nanti kan ada bai'ah salam yang barangnya itu kita nggak pegang, tapi bisa saya serahkan. Jadi ketika orang lain itu mentransfer ke kita, karena bai'ah salam itu kan bayar dulu, baru barangnya dikirimkan. Nah orang itu mentransfer ke kita, barangnya bisa kita kirimkan, tapi saya ambil dulu ke toko orang lain. Nah itu boleh. Jadi bukan sesuatu yang dilarang, karena itu ada istisna, ada pengecualian untuk barang yang belum dimiliki tapi boleh diperjualbelikan. Itu kita udah pernah bahas di dalam macam-macam metode jualan ya. Jadi ada jualan secara salam, pesan, atau jualan secara istisna, minta dibuatkan. Jadi barangnya itu kita nggak boleh jual yang barangnya nggak ada. Bu, saya mau beli mangga. Tuh lihat aja di pohon mangga baru ada bunganya. Nah, baru ada bunganya, bukan manggahnya. Jadi kalau ada bunganya atau manggahnya masih kecil, itu udah dijual, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena belum tentu mangga itu jadi mangga. Yang kecil itu bisa jadi dia jatuh kena hujan, nggak jadi mangga kan? Yang berbunga itu bisa jadi dia gagal berkembang, nah nggak jadi. Gitu. Nah jadi barang yang dijual itu harus ada dan bisa diserahkan. Jadi apa kalau kita kenalnya sistem ijon ya, ijon ya kalau nggak salah itu yang baru berkembang, baru ini udah ditawar manggahnya itu, biasanya buah-buahan yang kayak gitu dan itu nggak boleh.
Jadi harus dilihat dulu, mangganya harus ranum dulu, baru kemudian dilakukan akad jual beli. Kalau bisa udah dipetik sekalian, biar gampang gitu ya. Tapi waktu di pohon masih boleh sih, tapi mangganya udah kelihatan ya. Yang kelima, satu majelis. Nah, jadi harus dalam satu majelis. Harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul. Atau adapun lewat surat atau telepon itu dianggap juga satu majelis. Satu majelis itu gini, saya nelfon. Ini kita ketemu di ruang Zoom. Siapa yang mau beli bros saya? Nah, ini satu majelis. Oh, saya mau beli Mbak, tapi sebentar, saya keluar Zoom dulu, nanti saya masuk lagi. Itu sudah beda majelis. Gitu. Jadi selesaikan di dalam satu majelis itu. Kalau dia telepon, kalau dia lewat WA ya dia lewat WA. Untuk bayi asalam ya, bayi asalam itu berarti dia lewat pesan. Atau ketemu langsung, itu dalam satu majelis. Ketemu langsung pun misalkan gini, Mbak ini jualan kuenya berapa? Ini jual kuenya sekian. Oh iya saya mau beli, harganya sekian kan? Iya, sebentar ya saya keluar dulu, kemudian saya balik lagi. Nah itu udah di luar majelis. Gitu. Jadi harus disepakati dulu. Kalau nanti, iya saya sepakat harganya sekian, sebentar saya keluar dulu, saya ambil uangnya, itu boleh. Jadi kalau sebentar ya saya mau beli itu tapi saya keluar dulu. Dia belum sepakat hanya bilang saya mau beli tapi belum saya beli. Nah, baru mau. Belum dibeli beneran. Nah, itu belum itu berarti majelisnya sudah bubar. Nah, kalau lebih gampangnya itu ada contohnya jual beli sapi. Jual beli sapi itu di pasar sapi. Itu kan orangnya di dalam satu tempat itu sampai ditutupin pakai kain tangannya itu, dan nggak boleh lepas kecuali sudah selesai akadnya. Jadi kalau dia mau jadi beli jadi enggak gitu. Jadi kalau dia enggak jadi beli, maka setelah tangannya itu saling melepas, dia boleh menawarkan sapinya itu ke orang lain. Tapi kalau dia lepas dalam keadaan jadi beli, berarti sapinya nanti diserahkan. Nah itu sampai segitunya kalau dijual beli sapi itu sistemnya pegangan tangan salaman, jual belinya itu untuk menandakan satu majelis. Nah jadi syarat jual beli itu akadnya itu tertunaikan. Orang yang berakad dia berakal mumayyiz, berakal dan mumayyiz, akil baligh dan mumayyiz. Yang kedua, orang yang berakad itu lebih dari satu, kemudian ucapan qabul bersesuaian dengan ijab, ucapan jual bersesuaian dengan beli. Kemudian barang yang dijual itu ada satu majelis. Nah, jadi transaksi itu terjadi dalam satu majelis. Nah, ini tadi catatannya. Untuk yang di bawah 7 tahun, sabar ya ibu-ibu, anaknya belum sah untuk melakukan aktivitas jual beli. Nah, syarat efektif berlakunya. Kapan berlakunya jual beli? 1. Barangnya milik penjual atau dikuasakan kepada penjual. Nah, ini harus punya dia. Dikuasakan itu berarti kita ngejualin punya orang. Nah, kita dapat kuasa untuk menjualkan. Kemudian yang kedua, tidak ada hak orang lain dalam barang tersebut. Seperti barang gadaian, rumah yang disewakan, dan lain-lain. Nah, jadi itu harus bebas dari ini, baru dia efektif. Nah, syarat sahnya jual beli yaitu jual beli bebas dari. Nah, jadi sah kalau bebas dari ini. 1, paksaan. Jual beli yang dipaksakan nggak boleh. Pokoknya kamu harus beli dari saya. Nah, itu maksa tuh, nggak boleh. Nah, jadi kalau nggak ada unsur paksaan, berarti jual belinya sah. Ketidaktahuan akan barang. Nah, ini yang tadi saya jelaskan majhul. Jadi barangnya itu nggak jelas. Itu barangnya warnanya apa, bentuknya gimana, beratnya gimana. Nah, kita nggak tahu harganya berapa. Pokoknya saya beli aja. Nah, itu ketidaktahuan akan barang, itu tidak boleh. Kemudian batas waktu. Tidak sah menjual barang dibatasi waktunya. Saya jual sepeda motor ini kepada Anda cuman 1 tahun. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya sewa. Kalau jualnya cuma 1 tahun, berbatas waktu tuh namanya. Kalau jual itu kepemilikannya sudah pindah. Nah, kalau sudah kepemilikannya sudah pindah, nggak ada lagi batas waktu sampai dia mau jual lagi ke kita, gitu.
Jadi nggak ada limit waktu ya. Kecuali kalau beda dengan saya jual barang ini dengan harga sekian diskon, batas waktu. Nah, itu beda. Jadi ini dia sudah jual, tapi jualnya berbatas waktu. Kayak contohnya tadi saya jual baju ini kepada Anda 1 bulan. Itu bukan jual beli, itu namanya sewa. Ya, kalau ada limit waktunya itu namanya sewa, bukan jual beli. Jadi tidak sah ya. Kemudian yang keempat, goror, tidak jelas. Adapun ketidakjelasan yang ringan, semisal menjual rumah dengan pondasinya, padahal pembeli nggak tahu pondasinya, taunya rumahnya udah jadi, maka para ulama masih membolehkan. Jadi nggak jelas ini entah spesifikasinya, entah harganya, ada ketidakjelasan di situ, maka ini tidak diperbolehkan. Jadi bisa jadi tidak sah kalau ada ketidakjelasan. Kemudian yang kelima ada doror, memudorotkan, menimbulkan keburukan. Semisal menjual lengan baju sehingga bau asalnya jadi rusak. Maka tidak sah kecuali penjualnya siap menerima doror atas dirinya. Jadi dia jual baju, tapi ternyata bajunya itu yang bau asalnya itu rusak. Maksudnya gini, udah nggak bau baru lagi, udah ada bau yang lain gitu ya, bekas pakai istilahnya gitu ya, ada bau bekas pakai. Nah, kalau si penjualnya jujur menjelaskan ini bajunya bekas pakai, nah sehingga bau barunya itu udah nggak ada karena ini bekas dipakai udah dicuci lagi. Nah, konsekuensinya berarti harga dia ketika menjual itu harus lebih murah karena itu sudah ada perubahan gitu. Kayak misalkan bahan-bahan reject ya, kan baju itu ada reject, ada bahan yang rusak. Nah, ada bahan yang rusak, reject. Nah, itu berarti dia harus siap menerima konsekuensi harus menurunkan harga. Nah, jadi nggak boleh kerusakan itu ditutupi. Yang penting dia jual, nanti si pembelinya kaget loh, kok ternyata barangnya begini gitu. Nah, itu jadi nggak boleh ada doror. Yang keenam, syarat yang merusak akad. Ada syarat yang merusak akad. Salah satu contohnya gini, kamu boleh beli barang dari saya dengan syarat kamu juga menjual barang yang kamu punya. Nah, itu jual beli bersyarat, jadi akadnya rusak dengan adanya jual beli bersyarat. Jadi ada syarat yang merusak akad. Dengan syarat itu justru yang tadinya halal jadi nggak halal jual belinya. Nah, ini ada catatan. Jika tidak terpenuhi, maka akadnya fasid, rusak ya, fasad. Menurut jumhur ulama, fasad dan batal itu bermakna sama, yakni tidak sah. Ini yang dikatakan sebagai sahnya jual beli itu maksudnya kalau tidak terpenuhi akadnya, maka dia fasad. Hanafiyah membedakan kalau batil atau batal adalah jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya, ketentuan asal pokok dan sifatnya, sehingga tidak menjadikan pertukaran kepemilikan, itu batal. Jadi nggak jadi beli karena batal kan. Sementara adapun jual beli fasad adalah jual beli yang sesuai ketentuan syara, asalnya atau pokoknya, syarat dan rukunnya sesuai, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan syara pada sifatnya. Misalnya, barang yang dibeli nggak jelas yang mana. Dalam jual beli fasad terjadi pertukaran kepemilikan setelah dijelaskan barang tersebut oleh pemiliknya. Jadi kepemilikannya belum jelas sampai dijelaskan. Nah, itu sebelum jelas begitu tuh masih fasad. Saya beli kue yang mana? Nah, yang mana itu nggak jelas. Nah, ketika yang mananya nggak jelas itu di fasad. Makanya kalau beli itu disebut saya beli bakso yang mana rasa sapi. Nah, gitu. Itu jelas tuh. Kalau cuma beli bakso aja nanti dikasih bakso
bakso ikan, nggak taunya dia maunya sapi, kan kita nggak bisa baca telepati kan dari pikirannya dia. Nah, jadi supaya tidak fasad antara penjual sama pembeli saling memahami maksud yang ingin dibeli dengan maksud yang dijual gitu. Itu menyebabkan jual beli kita ini bisa sah atau tidak. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian membeli ikan dalam air, sebab itu adalah tipuan, goror. Ikan dalam air itu nggak kelihatan, cuma bilang aja, ini di kolam ini itu saya nanam benih ikan itu sekian, jadi kira-kira ikan yang hidup itu sekian, kira-kira, tapi nggak kelihatan ikannya, terus dibelilah sama orang. Nah, itu nggak boleh kayak gitu, itu nggak kelihatan, barangnya itu nggak kelihatan, nggak jelas. Nah, dalam hal khusus juga harus memenuhi al-qabdu atau serah terima untuk barang yang bergerak. Kambing, sapi, itu kan bergerak tuh, mobil, maka harus ada serah terima. Kemudian mengetahui harga awal untuk jual beli amanah, ini nanti macam-macam jual beli, mudah-mudahan kapan-kapan kita akan bahas apa itu jual beli amanah. Kemudian yakni jual beli murabahah, tauliyah, israk maupun wadiah. Jadi harga awal itu harus diketahui. Kemudian tunai dalam hal jual beli mata uang. Jadi kalau kita mau beli dolar, maka itu harus saat itu juga. Nggak boleh dipending. Karena kalau dipending jadi ada riba. Gitu. Terpenuhinya syarat salam dalam jual beli salam. Apa syarat salam? Bayar di depan. Kemudian barang diserahkan belakangan. Nah, itu syarat salam, salah satunya. Setimbang, mumasalah dalam jual beli atau barang ribawi. Setimbang itu berarti kurma sekilo ditukar dengan kurma yang bagus sama-sama sekilo. Nah, kalau dia nggak mau rugi, jual dulu kurma yang bagus dengan uang, nanti uangnya itu dibelikan untuk membeli kurma yang kualitasnya kurang bagus. Jadi itu yang maksudnya setimbang. Kalau jualnya barang pakai barang, khusus untuk barang-barang ribawi, dia harus setimbang. Jual emas harus cash. Nah, itu termasuk barang ribawi yang harus setimbang. Barangnya sudah dalam genggamannya. Dalam jual beli, genggamannya itu pakai tanda petik. Maksudnya dikuasai. Dikuasai informasinya, dikuasai spesifikasinya, meskipun belum kita pegang. Jadi kayak misalkan saya jualin barang-barangnya Mbak Bunga ya, tapi barangnya ada di tempatnya Mbak Bunga. Saya cuma jual foto. Saya cuma jelasin aja nih ada foto sambel nih, gitu ya, ada foto sambel. Kemudian ada yang pesan lewat saya. Nah, itu yang dimaksud dengan barangnya sudah dalam genggamannya. Jadi ini jual beli salam. Enggak mesti dalam genggaman benar-benar genggam ya. Dalam jual beli salam pesanan, pembeli tidak boleh menjual pesanannya sebelum dia terima barang tersebut dari penjualnya. Jadi untuk pembeli, dia yang belinya caranya pakai salam, dia harus terima dulu uangnya, terima barangnya, baru dia jual lagi. Oke. Nah, yang keempat, terakhir, syarat yang menentukan kepastian, yakni tidak adanya hak khiyar atau pilihan dari penjual dan pembeli, semisal adanya goben, penipuan harga, tadlis, penipuan alat tukar, atau khiyar, syarat salah satu di antara keduanya, menentukan hak khiyar sampai waktu tertentu. Maksudnya gimana? Maksudnya, syarat yang menentukan kepastian atau luzum ini adalah jika tidak terpenuhi, maka jual beli menjadi pilihan, mau dilanjutkan atau dibatalkan. Itu namanya hak khiyar. Nggak terpenuhi salah satunya. Ini saya beli sepeda. Ternyata sepedanya itu rantainya rusak. Waktu dijelasin sepedanya bagus, tapi ternyata ketika akan diserahkan itu rantainya rusak. Nah, itu harus ada hak khiyar di situ, harus ada hak pilihan.
ini mau dilanjutkan jual belinya atau nggak jadi gitu. Oh ternyata rantainya rusak ya, iya di perjalanan rantainya ternyata putus misalkan, atau gimana gitu ya. Nah itu kalau mau dilanjutkan maka si pembeli harus menerima konsekuensi kekurangannya, dia ridho, atau kalau si pembeli nggak mau maka dibatalkan gitu. Aduh rusak ya, kalau gitu saya batalin aja deh, ya udah nggak apa-apa, ya ruginya penjual di situ ya. Jadi harus ada syarat yang menentukan kepastian luzum. Jadi ada hak khiyar. Kalau memang barangnya bagus ya terima saja, nggak ada pembatalan karena memang sudah sesuai spesifikasi. Mungkin dia salah baca gitu ya, sehingga dia protes. Kok ternyata kecil, kan memang saya udah tulis sentimeternya sekian. Kalau dulu waktu saya jualan itu sering kejadian kayak gitu. Mbak ternyata keranjangnya kecil ya gitu. Kan saya udah tulis tingginya sekian, diameternya sekian, beratnya sekian, sampai beratnya itu saya kiloin gitu. Dia pakai gram-graman digital gitu. Masih aja ada yang protes gitu. Itu gara-gara nggak baca. Kalau itu bukan kesalahan saya gitu kan, itu kesalahan dia, dan itu nggak ada khiyar kalau gitu, karena salah di dia kan. Saya sudah sebutkan spesifikasinya dan dia setuju, cuman dia nggak ngeh gitu dengan tulisan yang sudah saya tulis, fotonya sudah saya cantumkan, ukurannya di keterangan sudah saya tuliskan. Begitu dia beli dia protes. Kadang kita ketemu juga sih orang-orang kayak gitu ya, jualan kemudian ada aja komplainnya gitu ya. Ya sudahlah, ya sebagai solusinya hak khiyar aja. Ya sudah nih saya kasih hak khiyar, mau dikembaliin barangnya atau enggak. Rata-rata itu pasti ngejawabnya sudahlah, saya terima aja. Ya salah dia nggak baca gitu ya. Nah, kecuali yang nipu ya, kalau nipu lain lagi. Makanya ini tadi ada pilihannya itu goben, penipuan, tadlis, penipuan alat tukar, khiyar syarat. Nah ini ada penipuan, maka dia diberikan hak khiyar. Solusinya adalah dengan hak khiyar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 2 orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jual belinya selama mereka belum berpisah, atau jual belinya dengan akad khiyar. Kalau barang tidak sesuai, maka saya nggak jadi ya. Nah, itu akad khiyar. Nah, dan juga berdasarkan hadis dari Ibnu Umar, bahwa ada seorang lelaki yang seringkali tertipu dalam jual beli. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepadanya hak pilih. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau engkau membeli sesuatu, katakanlah tidak ada penipuan, la hilabata. Maksudnya gini, supaya dia nggak ditipu, sebelum dia beli, dia nanya dulu, kamu nggak nipu saya kan? Nah gitu, kamu nggak bohong kan? Ini bener kan? Barangnya itu sebagus yang kamu bilang kan? Nah, jadi ketika si penjual bilang, iya benar, nah itu berarti dia menghindari penipuan. Karena kalau ditegaskan seperti itu, ternyata masih bohong juga, nah baru kena ketipu. Tapi kalau itu salah satu tips sih sebenarnya yang Rasul sampaikan, supaya nggak nipu, maka katakanlah tidak ada penipuan. Maksudnya tidak ada penipuan, dipertegas informasinya. Ini barang gimana, spesifikasinya gimana, ya tanya aja, bawel aja nanya gitu. Nanya aja supaya jelas barang yang akan dibelinya. Alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan bisa dipahami. Demikian yang bisa saya jelaskan tentang meneladani Rasul dalam jual beli. Ada yang mau ditanyakan dari sahabat surga yang di Zoom maupun yang di video call, silakan. Saya kembalikan ke Mbak Femi. Alhamdulillah. Surah penyampaian dari Ustazah Titi untuk siang hari ini. Sahabat surga gimana? Masih semangat? Masih Uni. Oke, boleh dibuka tanya lagi. Ada yang mau ditanyakan? Istri mau nanya. Kali nih. Boleh, silakan. 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 Yang kemarin pernah diceritain sama Kak Femi. Itu kan tadi yang dibilang penjualan tuh. Jadi kalau misalnya gini nih,
kan Desri ingin beli barang nih. Kayak biasanya kan kalau kita kredit barang saat dari ke toko, tokonya ke leasing tuh. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen beli barang itu, tapi dia cuman kita akad kreditnya itu berdua, kayak saya dengan leasingnya langsung. Jadi orang leasingnya inilah ke tokonya gitu. Itu gimana aja? Gimana? Desri, misalnya gini, kita kan kayak mau kredit nih, biasanya kalau kita kredit barang atau motor gitu kan, Desri ke toko, terus nanti sesudah ke toko, nanti orang toko itu menyediakan leasing, nah di situ kan akadnya jadi bertiga, ya kan? Ya kan katanya kalau yang seperti itu nggak boleh. Nah, tapi ini Desri ini mau mau kredit barang itu, tapi akadnya itu berdua. Desri dengan leasing aja gitu. Jadi Desri urusannya dengan leasing, harganya semuanya segalanya cuma sama leasing. Nah, leasing itulah berurusan sama toko. Itu gimana, Zah? Jadi Desri nggak boleh Oh, sama tokonya lagi. ya, 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 ya. Jadi gini, jadi terkait dengan leasing itu sebenarnya yang bermasalah bukan sistem pembayaran kreditnya saja. Jadi saja ya, berarti ada beberapa hal dari leasing itu. Leasing itu sendiri itu artinya adalah jual beli sewa. Jadi itu yang bermasalah. Nah, jual beli sewa. Dikatakan jual beli karena itu memang akad jual beli sebenarnya. Dikatakan sewa karena sepanjang belum lunas itu statusnya sewa. Nah, di dalam Islam nggak boleh begitu. Itu namanya jadinya dua akad antara jual beli sama sewa. Karena kalau jual beli meskipun kita bayarnya kredit itu sudah sepenuhnya milik kita. Jadi bukan sewa. Nah, cuma kalau leasing itu menganggapnya sepanjang kita belum lunas, itu adalah akad sewa. Sehingga ketika kita macet di tengah jalan, dia berhak mengambil barangnya. Padahal itu nggak berhak, karena kan seharusnya kita jualan. Gitu. Kayak kita jual beli gitu kan. Kalau jual beli itu berarti kepemilikan itu udah milik kita. Nah, leasing itu sepanjang kita belum lunas, statusnya itu adalah sewa. Nah, yang jadi masalah itu di situ. Tapi kalau kita jual beli kredit saja, jual beli dengan pembayaran kredit itu boleh. Kalau jual beli dengan pembayaran kredit, saya jual, katakanlah misalkan gini, saya jual handphone ke Mbak Desri. Nah, Mbak Desri belinya kredit ke saya. Nah, sepanjang Mbak Desri sedang mencicil, Mbak Desri ini saya jual handphone, harganya sekian, spesifikasinya sekian, 10 bulan ya. Nah, 10 bulan lunas. Nah, ketika Mbak Desri itu bayar baru 5 bulan ternyata ada pandemi. Mbak Desri nggak bisa melunasi pada bulan itu. Saya minta keringanan dong untuk bayar, saya coba cari-cari dulu, insya Allah bulan depan saya bayar. Jadi saya minta tadinya 10 bulan, tolong diperpanjang jadi 15 bulan untuk bayar kreditnya. Nah, itu handphonenya tetap punyanya Mbak Desri, saya hanya tinggal nunggu pembayarannya Mbak Desri, jadi status handphonenya itu bukan sewa. Gitu, jadi statusnya itu memang milik Mbak Desri, nggak ada yang saya tahan. Nggak ada yang saya tahan dari situ. Nah, kalau sesama teman kayak yang saya bilang tadi bisa berarti kan kalau kita sesama teman gitu, tapi dia udah komunikasi kita lah sesuai perjanjian gitu. Misalnya gini lah, kayak Desri nih, misalnya ada nih sama teman ada kredit barang, tapi dia bilang ke Desri gini, tapi Des, karena ini kredit, jadi saya kasih lah misalnya tambah apalah kelebihannya lah, misalnya harga barangnya sekian 800, kakak bikinlah jadi 1 juta atau 1.100.000, itu boleh Zah? boleh. Jadi kalau itu gini loh, itu nanti ada namanya jual beli amanah tadi. Jual beli amanah yang dia harus menjelaskan harga modal. Jadi harga aslinya sekian, kemudian saya naikkan, tapi sistem pembayarannya itu dengan mencicil. Nah, karena mencicil, maka saya naikkan harganya.
Kalau belinya itu cash kan nggak kayak cicil kan, kalau cash itu kan nggak beli sama teman bisa aja kan, ya beli aja langsung sama orang lain, itu yang benar-benar ngejual, nggak pakai teman saya karena saya bisa beli cash. Tapi karena saya nggak bisa beli cash, saya mau belinya kredit. Nah itu boleh. Kenapa? Karena itu jual beli biasa tapi dengan sistem pembayaran kredit. Nah kalau leasing itu jual beli sewa, itu yang nggak boleh. Itu belum lagi nanti hitungan riba yang ada dalam cicilannya. Nah itu tambah lagi gitu. Jadi ada klausulnya, itu nggak cuma satu kalau jual beli secara leasing ya. Tapi kalau jual beli kredit tanpa leasing itu berarti jual beli saja, nggak ada sewa. Nah itu berarti itu boleh. Jadi saya jual handphone, saya beli handphonenya itu 1 juta. Tapi karena ke Mbak Desri ini 10 bulan, saya jual 1,5 juta. Nah berarti kan saya dapat untung jelas tuh 500.000. Ya tapi itu jadi kepemilikannya Mbak Desri, bukan sewa gitu. Sepanjang Mbak Desri belum menyelesaikan pembayaran, itu tetap menjadi miliknya Mbak Desri. Mbak Desri itu hanya memiliki kewajiban membayar ke saya sampai lunas. Itu. Jadi statusnya itu kalau di leasing itu statusnya sewa sampai dia lunas baru kepemilikan. Nah, jadi kan banyak tuh yang kejadian kayak gitu, termasuk yang kemarin di rumah susun, rumah susun yang dibangun oleh Gubernur DKI Jakarta itu kan pakai konsepnya begitu. Setelah 60 kali dia bayar, dia baru memiliki rumah itu. Padahal nggak boleh kalau gitu. Hari pertama dia membayar, dia mencicil, itu sudah milik dia rumahnya. Jadi paham nggak bedanya? Antara sewa karena lagi mencicil, sama jual beli yang kepemilikannya berpindah meskipun pembayarannya itu dicicil. Jadi paham bedanya ya? Nah, jangan kejebak dengan yang sewa karena sedang mencicil, nah itu nggak boleh. Tapi kepemilikannya itu betul-betul milik kita, meskipun kita bayarnya masih mencicil, gitu. Jadi beda ya. Oke. Kalau Desri itu kan barang tuh Ustazah, barang tadi katanya kalau sama teman beli sekian beli 800 bayar 1 juta. Itu kalau barang, kalau misalnya uang gimana, jual beli duit? Berarti kalau pinjam uang kan tadi kan kalau Desi barang itu contohnya. Ini kalau misalnya dia pinjam uang, pinjam 800 bayar 1 juta. Nah itu nggak boleh. Nah, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena uang itu bukan untuk bahan komoditi jualan. Satu-satunya komoditi jualan itu adalah menukar uang yang currency-nya berbeda, dolar tukar rupiah. Nah itu boleh tuh jualan, tapi syaratnya harus saat itu juga, nggak boleh ditunda besok. Jadi saya punya duit 10 juta, saya mau tukar ke dolar. Mbak Eda yang punya dolarnya, Mbak Eda, saya mau beli dolar dong, saya mau keluar negeri nih, ini saya punya rupiah 10 juta, tolong tukar ke dolar. Nah, ya boleh, saya ada dolar. Nah, itu tapi nggak bisa dibilang besok ya. Nah, itu nggak boleh. Jadi harus hari ini juga gitu. Oke, hari ini juga saya siapin ya. Iya, oke. Nah, itu berarti boleh. Jadi kalau pinjam uang itu beda dengan jualan uang. Jualan lah. Kalau jualan uang itu tukar menukar mata uang. Itu jualan uang tuh namanya. Itu boleh, tapi di waktu yang bersamaan, nggak boleh ditunda. Nah, kalau pinjam ini masuknya bukan jual beli, tapi masuknya itu adalah dia masuk ke tolong menolong, masuk ke bagian tolong menolong. Tolong menolong diharamkan sama Allah itu untuk mengambil untung. Ya, itu bedanya. Jadi kalau kita mau pinjamkan uang 800 harus balik 800. Nah, tapi boleh harus ada akadnya aja pengembaliannya berarti ya Ustazah. Ya, tapi boleh gini, misalkan kita ini udah biasa nih, kan biasa saling ngasih ya, biasa saling ngasih. Nanti ada utang itu lain lagi tuh, piutang. Jadi hutang sama piutang itu beda. Jadi gini,
nanti ada kalau di Indonesia semuanya sama utang, semuanya itu utang gitu ya. Nah, jadi ada peminjaman barang. Jadi kalau saya pinjam handphone, itu baliknya handphone plus isi kuotanya itu boleh. Pinjam motor dibalikin udah ada bensinnya penuh, itu bukan riba. Itu sebaik-baiknya pengembalian. Itu pinjaman juga namanya adain, nanti beda lagi itu. Nah, sementara kalau yang hutang itu kordun itu hutang. Hutang ini nggak boleh ada kelebihannya. Tapi kalau adain itu boleh. Pengembalian yang baik itu diadain. Rasul meminjam domba, dikembalikan domba yang usianya lebih tua. Itu kan lebih baik kan, lebih menguntungkan, lebih besar gitu. Nah, itu adain. Karena yang dipinjam itu adalah domba. Sementara kalau uang itu masuknya kordun. Nah, kordun ini nggak boleh. Kordun itu tidak boleh mendapatkan keuntungan di situ karena ini adalah tabarruk, saling membantu. Nah, Allah mengharamkan orang mau ngebantuin tapi ngambil untung. Nah, gitu. Prinsipnya gitu. Makanya kalau mau pinjam uang, kalau mau untung itu lebih baik syirkah. Jangan pinjem. Gitu. Kita sirkah aja deh. Saya punya uang nih 50 juta. Mbak Femi, kita sirkah yuk. Nah, gitu. Kalau sirkah berarti untung dibagi, rugi dibagi. Aduh, maaf ya Ustazah Titi, ini ternyata penjualan menurun karena pandemi. Jadi bulan ini tidak ada yang dibagi. Tapi masih berjalan sirkah itu. Ya sudah, berarti bulan itu saya nggak dapat untung. Gitu. Nah, itu ruginya sirkah itu uang yang diberikan 50 juta itu melebur. Jadi nggak dikembaliin tuh, namanya juga sirkah. Namanya sirkah itu berarti kita itu melebur dengan orang yang mengelola harta. Nah, kalau minjemin itu uangnya utuh, tapi nggak boleh lebih, kurang boleh. Kurang itu masalah keridoan ya. Saya balikin ya, ini 49 juta 500, kurang 500.000. Saya nggak punya duit lagi. Saya punya duit lagi bulan depan, tapi ini jatuh temponya bulan ini. Terus kita yang minjemin, kita bilang, ya sudahlah nggak apa-apa. Jadi 49.500, padahal saya minjeminnya 50 juta. Gitu, itu boleh. Nah, tapi kalau ini ada 50 juta, saya kasih kelebihan karena saya mendapatkan keuntungan dari peminjaman ini, maka saya berterima kasih memberikan uang 50 juta 500 rupiah, riba 500 rupiah. Itu. Jadi kalau minjem sekian, balikinnya sama persis. Kurang boleh, asal ridho. Lebih haram. Nah, gitu ya, beda ya. Kurang boleh karena kita kan nolong kan. Kurang boleh, lebih haram. Tapi kalau syirkah itu melebur. Jadi nggak ada pengembalian modal dalam syirkah. Jadi saya kasih 50 juta itu hilang. Saya dapat untung saja sampai syirkah itu bubar. Misalkan gini, nih saya sirkah sama Mbak Femi 1 tahun. Jadi sepanjang 1 tahun saya mendapatkan keuntungan apapun yang dijual Mbak Femi sepanjang 1 tahun itu dari modal yang saya gunakan, bukan dari seluruh penjualannya Mbak Femi ya, tapi dari modal yang saya leburkan ke Mbak Femi. Misalkan gini, saya meleburkan uang saya ke Mbak Femi khusus untuk pandan unti kelapa saja. Selama 1 tahun, 50 juta saya supply uang 50 juta ke Mbak Femi. Ini Mbak Femi kita sirkah. Jadi selama 1 tahun penjualan khusus pandan unti kelapa itu dibagi keuntungannya ke saya. Sepanjang 1 tahun. Nah, ketika 1 tahun, gimana nih? Sudah setahun, alhamdulillah penjualan baik, sirkahnya mau dilanjutkan atau mau dibubarkan? Gitu. Karena Mbak Femi kan udah kuat, dalam arti dia sudah dapat modal kan, dia sudah bisa jalan sendiri. Kata saya yang modal, gimana Mbak Femi masih mau kita sirkah lagi? Iya nggak apa-apa deh, kita panjangin lagi 1 tahun ke depan. Ya berarti sirkah itu berlanjut 1 tahun ke depan. Gitu, berarti saya masih tetap dapat untung tiap bulan sampai 1 tahun ke depan. Tapi uang saya yang 50 juta itu udah nggak ada, gitu.
Itu namanya sirkah. Makanya sirkah itu sangat menguntungkan, menjadi jalan keluar di dalam sistem Islam ketika modal untuk berusaha itu tidak ada. Jadi si pemilik uang dapat untung, yang punya usaha itu dia juga dapat suntikan dana. Itu solusi di dalam Islam begitu. Tapi kalau kita nggak mau repot hitung-hitungan, karena itu harus hitung-hitungan kan, harus hitung-hitungan tiap bulan segala macam. Nah kalau kita nggak mau repot gitu, gini deh saya pinjam duit aja. Nah kalau mau pinjam duit aja berarti kita nggak boleh bagi keuntungan ke dia, nggak boleh berbagi keuntungan. Dia hanya minjemin duit. Berarti setelah minjemin duitnya berapa lama? 1 tahun. Maka setelah 1 tahun uangnya dikembalikan, selesai. Uang saya utuh, awet. Cuma disimpan ke orang yang saya pinjamkan selama 1 tahun. Gitu. Jadi bedanya antara minjemin duit sama mensirkahkan uang. Yang lebih berkah itu, ya kalau dari sisi berkah dua-duanya berkah sih. Kita minjemin kan kita dihitung dapat sedekah ya, selama dia belum bayar, setelah melewati masa tempo pembayaran. Terus kalau kita putihkan, kita itu seperti memberikan hutang ke Allah, dan siapapun yang memberikan hutang ke Allah pasti kata Allah, pasti akan aku balas, pasti akan aku bayar kata Allah. Nah jadi sementara kalau syirkah itu keberkahannya adalah menolong orang lain yang kekurangan modal. Itu syirkah bisnis. Jadi kalau kita uangnya tajirun gitu ya, tajir melintir gitu ya, kaya gitu ya. Nah daripada nganggur, kalau nganggur tuh malah dihisap loh. Kamu punya duit banyak, ditumpuk aja, itu kena hisap nanti. Jadi kanzul mal, menumpuk harta, itu nggak boleh. Makanya yang pusing itu sebenarnya bukan yang nggak punya duit aja kok. Percaya deh, yang punya duit juga pusing juga. Karena dia harus, ya kayak Abdurrahman bin Auf coba. Abdurrahman bin Auf itu kan kaya, udah kaya, duit datang terus gitu loh. Udah saya bagi-bagi, udah saya pinjemin, udah saya sirkahin, Allah masih kasih juga. Nah itu kan luar biasa ya. Itulah kalau orang kayanya beriman. Kalau orang kayanya nggak beriman ya dia jadinya beli narkoba, stres karena punya duit banyak. Punya duit banyak stres. Lucu juga ya. Ya. Jadi kalau seandainya misalnya kayak Desri ini kan, Desri ada beberapa sales gitu, satu toko sales menawarkan Desri misalnya kayak misalnya gini, Kak ini aku kasih kakak pembelian barang nih, misalnya kakak ada aku salah beli barang ada sekitar 2 juta atau 3 juta gitu kan Za. Terus dia bilang ini bayarnya, kan aku bilang ini besar gitu, terus dia bilang bayarnya ini bisa dicicil kok Kak gitu. Nah itu gimana Za, boleh? Boleh. Cuma nanti kalau Mbak Desri itu merasa itu akan lebih mudah dengan bayar mencicil, karena gini kan bisnis beda-beda ya. Saya dulu pernah juga kayak gitu. Saya ke JNE, boleh nggak saya bayarnya sebulan sekali? Daripada saya bayar tiap kirim bayar gitu kan. Kadang saya nggak sempet karena saking banyaknya gitu ya, karena saking banyaknya pada masa itu jadi pada masa itu sehari itu saya bisa kirim, bisa sampai bolak-balik itu berkali-kali, dan saya itu harus nalangin dulu. Kenapa? Pencairan dari Shopee, dari Lazada, dari Bukalapak itu kan setelah barang diterima kan. Jadi kita harus bayarin dulu itu ke JNE. Nah kemudian saya tawar ke pihak JNE-nya. Saya ini dibayarnya setelah cair dari Shopee, setelah barang diterima. Boleh nggak? Karena kan kalau sedikit kita masih bisa cover, tapi kalau banyak lumayan juga. Nah, boleh nggak saya bayarnya sebulan sekali? Nah, ternyata ketika dibayarkan sebulan sekali, waktu itu sudah mulai agak goyang di bisnis saya. Ada yang pembatalan dan segala macam, ada penipuan dan segala macam. Jadi ketika tagihan 1 bulan pertama enak tuh, kita bayar berapa tagihannya? 3 juta, oke, bayar 3 juta, pleng gitu kan, bayar selesai. Karena sebelumnya saya udah ada uangnya kan, karena nunggu cair aja. Kemudian bulan kedua, bulan ketiga, masuk ke bulan kelima, saya mulai agak keberatan tuh.
Kenapa barangnya sudah dikirim, uangnya itu kepake melulu, gitu. Karena kan kita harus nutupin yang cancel, yang ada nipu, ada pembatalan dan segala macam. Barangnya udah datang tapi ternyata dia nggak jadi bayar, kayak gitu-gitulah. Akhirnya begitu, berapa bayarnya? 4 juta, oke, saya bayar tanggal sekian sama tanggal sekian ya. Akhirnya saya pecah. Nah, tadi ternyata dari sisi kemudahan itu bisa jadi kita akan lebih mudah dengan bayar tempo, tapi ada kalanya bayar tempo itu justru memberatkan bisnis kita. Jadi memang yang paling enak itu adalah beli segitu, bayar segitu. Gitu. Jadi kita tuh plong, gitu, daripada kita bayar tempo. Kalau bayar tempo, begitu kita nggak punya duit, belum ada barang yang cair untuk dibayarkan, kita udah jatuh harus bayar. Nah, itu kan jadi agak memberatkan di situ. Jadi kalau saran saya, boleh sih sebenarnya gitu secara hukum syara boleh, tapi kita lihat juga ke cash flow bisnis kita. Kalau perputaran bisnis kita itu lancar saja, maka kita bayar per bulan itu nggak masalah. Tapi kalau sudah mulai agak tersendat, lebih baik kita bagi 2. Jadi kita bayar di tengah bulan, bayar lagi di akhir bulan gitu. Itu lebih ringan. Jadi kalau Mbak Desri kalau ngambil sekali belanja 2 juta, saya bayar jadi bagi 2 deh. Jadi tengah bulan saya bayar, nanti tengah bulan lagi saya bayar. Itu lebih ringan dibandingkan kita bayarnya sebulan sekali. Tapi secara hukum syara boleh kok. Mau sebulan, mau 1 bulan, setengah bulan itu boleh. Cuma nanti kita yang ngerasain sendiri cash flow dari bisnis kita kan. Ya, ada lagi. Berarti itu sesuai dengan akad ya Ustazah. Jika tidak terpenuhi akadnya maka bisa batal berarti apa kita perjanjian itu ya Ustazah. Ya, betul. Dan satu lagi Ustazah, Ya. penjelasan yang terakhir saya kurang jelas, yang syarat yang menentukan apa itu tadi, kepastian atau apa, saya nggak dengar. Satu, luzum ya. Ya tidak adanya kepastian itu, saya nggak kurang jelas yang terakhir penjelasannya. Oke, sebentar ya, saya share screen lagi ya. Saya share screen yang bagian luzum. Luzum. Nah ini ya, syarat yang menentukan kepastian. Jadi syarat dalam jual beli yang menentukan kepastian. Apa itu maksudnya? Maksudnya jika tidak terpenuhi syaratnya, maka jual beli itu menjadi pilihan mau dilanjutkan atau dibatalkan. Kenapa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Gitu. Jadi itu namanya luzum. Kenapa bisa sampai ada ketidakpastian? Nah, yakni tidak adanya hak khiyar pilihan dari penjual atau pembeli, semisal karena adanya goben, penipuan harga. Jadi harganya itu misalkan dia jual harganya 1 juta ke kita. Padahal di luaran sana orang-orang itu jualnya cuma 700.000. Nah ini kan berarti ada penipuan harga kan? Ada penipuan harga ke kita dari dia. Karena pada umumnya harganya itu nggak segitu. Kenapa kamu jual ke saya segitu? Nah itu nanti ada pilihan khiyar untuk mau melanjutkan atau enggak karena ternyata harganya kok mahal banget. Gitu. Nah kemudian tadlis, penipuan alat tukar. Jadi penipuan alat tukar itu bisa berupa uangnya itu berupa ceknya nggak cair-cair atau ceknya itu berlama-lama cairnya. Nah itu alat tukarnya. Kemudian khiyar syarat itu adalah salah satu di antara keduanya menentukan hak khiyar sampai waktu tertentu. Boleh dibatalkan selama 1 kali 24 jam setelah diterima. Jadi kalau lebih dari 1 kali 24 jam, maka hak khiyarnya itu hilang. Nah, itu adalah kepastian. Kalau seperti itu adalah kepastian untuk kita, si pembeli, bahwa barang yang kita beli ini masih bisa kita klaim. Masih bisa kita klaim kalau dia tidak sesuai dengan spesifikasinya. Gitu. Ini kalau nggak salah di khiyar syarat, ini di sistem mekanisme jual beli Shopee, marketplace ya, Shopee, Lazada dan yang lainnya itu ada. Jadi kalau barang sudah diterima ternyata ada miss,
ada tidak kesesuaian spesifikasi, dia boleh mengklaim boleh mengklaim barangnya itu untuk dikembalikan atau dibatalkan. Nanti uangnya itu ditahan sama Shopee. Uangnya ditahan sama Shopee dan bisa dikembalikan ke kita kalau kita mau mengembalikan. Jadi itu khiyar syarat. Ini maksudnya sebagai kepastian luzum. Bisa dipahami? Sama nggak seperti misalnya reseller menjualkan barang orang itu, dia jawabannya misalnya seperti di Facebook atau di media ini medsos, dia bilang gini, kalau nanya gitu inbox aja ya, nggak usah di sini gitu, atau WA aja, japri aja ya gitu. Itu sama nggak dengan penipuan itu tadi Ustazah? Karena kan reseller mungkin dia menjaga untuk yang lainnya, atau apa tujuannya gitu, itu termasuk penipuan apa enggak itu gitu Ustazah? Oh ya, karena biasanya dia reseller, dan reseller itu kan biasanya sesama reseller ya, sesama reseller itu kan kadang mainan harga kan. Nah, makanya dia menjaganya itu dengan saya inbox aja harganya ya. Nah, gitu. Jadi kalau dia inbox harganya, selama spesifikasi penyebutan harganya itu jelas, berarti dia masih masuk sah untuk jual beli. Meskipun itu berarti tertutup, tidak dipublish gitu. Itu boleh, masih boleh. Mungkin kita untuk pembeli merasa kurang nyaman ya. Ketika kita kan saya cuma nanya doang, nggak usah pakai di inbox, kan saya cuma nanya doang. Kan kita keseringan gitu kan, gitu. Nah, ya kalau kita nggak nyaman dengan yang konsep seperti itu, maka kita nggak usah beli ke seller yang itu aja. Kita cari aja seller yang berani nyebut harga di kolom komentar. Saya pernah gitu juga sih, waktu saya jualan itu, kalau saya kan tipenya nggak mau repot ya, daripada saya giring ke inbox itu berarti saya harus buka 2 kali kan. Yang serius silakan ke inbox ya, gitu kan, nanti saya sebutin harganya. Nggak taunya kan tetap aja ada orang yang cuma pengen nanya doang, gitu kan, daripada dia inbox saya cuma nanya doang, ya mending saya tulis aja di komentar. Nah, kalau pikiran saya gitu, jadi secara praktisnya aja. Tapi kan ternyata beda lagi, ada teman saya yang, ya saya mah seller, kalau seller saya sebutin di situ, yang produsen saya ada di situ. Nanti kalau dia sebut saya jual sekian, habislah pedagang-pedagang saya, pembeli-pembeli saya ini nggak beli ke saya. Nah, jadinya dia menutupi. Karena ada juga sih pesaing kan. Ada pesaing itu yang, oh dia jual segitu, saya jual lebih murah. Nah, itu kan nggak fair ya. Nggak fair karena dia sudah ada di lapak kita, lagi nanya sama kita, atau ada yang nyerobot, beli sama saya aja, saya jualnya sekian. Itu kan sebenarnya nggak boleh tuh. Secara etika, secara hukum itu kan nggak boleh. Nah, jadi ketika itu upaya aja sih, upaya seorang penjual untuk menjaga barang yang dia jual. Dan upaya seorang penjual untuk menjaga pembeli, customer yang dia mau pelihara. Saya inbox aja ya Mbak ya, biar enak nanya-nanya, termasuk juga nego-nego harga, itu lebih enak memang kalau secara private, jangan di kolom komentar. Karena kalau di kolom komentar, ya deh sama Mbak saya kasih, nanti yang lain protes. Oh sama saya kok nggak dikasih? Nah itu dia Za, kemarin Desri pernah ngalamin kayak gitu Za, kan Desri kan bikin harga salon yang sekarang ini kan murah nih, kayak kemarin kan 15.000 potong rambut, sekarang kan 10.000 tuh, karena Desri mikirnya ini kan kompleks. Jadi karena Desri pernah pajang ini spanduk Desri di FB, Desri itu diserang sama orang salon-salon yang lain, bilang kalau Desri ini mematikan harga, maksudnya membantingkan harga gitu. Jadinya gara-gara salon Desri patokannya mereka terkesannya mahal gitu, yang potong rambut 20.000 atau 15.000. Makanya itu Desri bilang kemarin tuh, Desri kan mau menjawab tuh di kolom komentar yang soal harga-harga. Sekarang kan Desri ke WA, tapi kalau untuk ke pribadi Desri jadi nggak nyaman karena Desri jadi 2 kali kerja. Ya. Sebetulnya gitu guys, Novi gitu juga. Kalau Novi lebih menjaga ke teman-teman pedagang kacamata yang lain gitu ya kan, karena zaman sekarang tuh kalau untuk apa orang lebih cenderung menjatuhkan harga gitu. Itu yang bikin kasihan sama pedagang-pedagang yang istilahnya dia
harganya tuh memang bagus dan memang kualitas yang dikasih juga bagus gitu kan. Beda kalau dia jatuhkan harga kualitasnya dikuranginnya gitu. Jadi kan dianggap orang yang nggak tahu kan beda-beda tuh gitu kan. Itu sih sebetulnya makanya kalau Novi lebih sering inbox gitu kan atau ke WA langsung gitu. Nah itu Karena kalau di komen maksudnya kemarin kan Kak, Desri gini, Desri kan untuk kualitas kan Desri tetap, untuk segala macam Desri tetap. Cuman Desri mikirnya ini kan komplek, udah gitu kan kebanyakan masa pandemi ini kan orang kan kalau untuk dibikin potong rambut 20.000 atau 15.000 kan agak sulit dia, maksudnya berat lagi untuk mengeluarkan gitu. betul. Jadi maksud Desri itu di harga di bawah. Desri udah bilang, Desri ini terimanya ini cuma untuk di rumah aja gitu. Kalau Desri keluar ya harganya beda gitu. Tapi mereka kayak nggak ngasih gitu. Makanya Desri pusing. Kalau Desri bikin harga di situ, Desri diserang. Tapi kalau Desri bikin ke ke WA atau ke inbox, Desrinya nggak nyaman gitu. Makanya Desri mikir dari kemarin kayak mana coba cara jualan kayak gini nih. Makanya Desri sekarang udah jarang posting-posting karena serba salah kan. Karena kadang di WA yang paling kesalnya kadang kita bilang di WA, terus kita balasnya lambat karena kita ngurus orang rumah tangga. Nah, mereka bilang kita di komen lagi tuh. Ini niat jualan nggak sih kok balasnya lama? Katanya gitu. Nggak apa-apa Des, fokus aja Des, gimana nyamannya Desri gitu ya kan. Cuman kalau seandainya ada orang yang merasa tersaingi atau istilahnya kita lebih murah gitu ya kan Des, nggak apa-apa kita fokus aja jualan gitu. Karena memang di dalam dunia maya kayak gitu, pasti ada yang menjatuhkan, ada yang memang kalau fokus kita kan dengan harga kita, yang penting kita nggak kasih kualitas yang jelek, nggak kasih apa, pasti dia puas dan dia akan balik lagi insya Allah gitu. Benar. Jadi kalau untuk ke pelanggan insya Allah Desri senang. Cuman nih kadang yang Desri merasa nggak nyaman yang dari harga Desri. Mereka tuh, kamu jangan segitu, jangan matikan pasaran harga salon dong. Masa kamu potong rambut? Itu ilmu loh, itu ilmu yang kita bawa gini loh, yang kita tuntutnya maksudnya kita nuntutnya bukan dengan harga murah loh, sekolah salon. Masa kamu kasih 10.000 sih gitu. Terus apalagi aku bikin Jumat free gratis potong rambut, itu aku kena komplain juga. Makanya aku tidak free, aku ngapain gitu. Sedekah pun nggak boleh ya. Sama kalau kayak gitu lanjut aja deh, ya kayak gitu lanjut aja gitu kan. Jadi gini, jadi keributan kayak gitu, itu karena memang tidak paham konsep rizki. Nah, betul. Ya, seolah-olah harga itu ketika ada orang jual lebih murah, itu anggapannya orang akan lari ke sana semua. Padahal belum tentu. Yang namanya rizki itu dari Allah. Kita pasang harga tinggi, kita akan dihadirkan pembeli-pembeli yang memang suka dengan harga tinggi. Iya itu dia. Itu dinosi banget tuh. Sudah klasifikasi kok. Namanya rizki itu bukan diatur dari usaha kita, tapi dari Allah. Nah ini makanya konsep rizki yang tidak dipahami oleh seorang pedagang, akhirnya dia ngomel-ngomel kayak gitu. Ditambah lagi Novi kadang kalau Novi kan saja kan konsepnya kan kredit nih saja. Kredit tuh maksudnya kan kalau kayak kacamata kan lebih butuh orang kayak kebutuhan daripada kacamata gitu ya kan. Nah sementara orang yang minusnya harus pakai kacamata kan kasihan nih gitu kan. Jadi Novi konsepnya 2 atau 3 kali bayar gitu ya kan. Nah jadi itu tadi gitu kan, kita lebih ke istilahnya ngasih keringanan atau kemudahan gitu saja gitu kan. Tapi kan ada juga orang yang bilang kok kredit sih, kok apa sih, kredit sama cash harganya kok sama, kok apa gitu. Ya itu tadi karena Novi bukan dari untung yang besar atau apanya, bukan gitu. Karena nggak semua orang bisa beli cash gitu kan. Ya, Bunga salah satunya. Gak bisa beli kacamata Korea itu. Iya, terima kasih banyak Bunga. Nah dari situ juga, dari situ kan nggak sanggup juga ya kan, masih banyak keperluan yang lain kan Kak. Iya, itu dia. Kalau kredit itu memudahkan ya. Kadang kan mikirnya walaupun sayang duitnya gini kan pasti ada pertimbangan kayak gitu kan, makanya kadang sementara mata nih masih memerlukan ini gitu kan, orang udah senyum kita belum juga balas senyum kan. Nah itu curhat nih Des. banyak kalau sip gimana hukum aja. Jadi curhat nih forum Mama Dede jadinya.
Jadi fokus ke tujuan aja, Des. Jangan Desri apa istilahnya tengok orang kayak gini di seperti ini sama orang. Jangan, kita fokus tujuan aja. Yang penting kita jalur kita lurus jualan gitu kan. Sayang nak. Memang ujian dari kita berdagang itu, kita akan berhadapan dengan pembeli yang tidak paham. Pembeli yang paham konsep rezeki, sesama pedagang yang tidak paham konsep rezeki, dan termasuk juga ketika kita menetapkan harga, itu nggak termasuk goben fahis sebenarnya, bukan penipuan harga, karena memang saya itu ngejar closingan gitu ya, saya ngejar closingan nih supaya terjadi transaksi. Nah, saya juga punya kebutuhan yang harus dipenuhi dengan adanya transaksi-transaksi itu. Ketika kita mengukur antara skill kita dengan, kan kalau soal jasa itu kan sebenarnya lebih enak ya untuk ngaturnya. Itu kan kita tinggal ya udah sedekahnya saya deh di jasa ini saya murahin. Kue juga kan sebenarnya gitu kan, barang itu kan juga gitu, nggak apa-apa deh untungnya sedikit atau justru nggak untung sama sekali, yang penting harga modalnya dapat, kan gitu kan, karena saya perlu cash flow, saya perlu ada perputaran uang. Nah orang itu nggak tahu tentang itu, sementara itu kan ada di problem saya sendiri secara pribadi sebagai pedagang. Nah di dalam hukum syara sendiri sebenarnya nggak ada masalah tentang itu. Jadi ketika kita ingin harga tinggi, berarti harus ada fasilitas yang kita berikan. Fasilitas layanan konsultasi setelah pembelian, fasilitas dapat voucher diskon atau setelah pembelian. Makanya, jadi orang ketika beli ke kita dengan harga yang tinggi, orang akan lihat, oh iya, di dia kenapa harganya bisa lebih mahal, layak dia dapat harga segitu. Nah, ada iklan karena memang ada fasilitas yang diberikan oleh kita, sama kayak dulu salah satu contohnya aja, saya dulu pernah jualan tas rotan. Itu sebenarnya kalau beli di toko Martapura itu harganya murah sekali, bahkan beberapa toko itu bisa kasih lebih murah lagi. Tapi kenapa di toko saya bisa mahal? Karena saya ngeguntingin bekas anyaman yang tidak rapi, itu saya guntingin. Bahkan ketika ada bulu-bulu rotannya itu saya bakar. Jadi ketika dia nerima tas dari saya, dia puas dengan harganya, dengan kualitas produknya. Padahal saya nggak nganyam. Saya hanya mempercantik. Kadang saya lap pakai lap basah, dikeringkan supaya serbuk-serbuk rotannya itu nggak ada lagi. Kemudian saya kemas persatuan pakai plastik. Pokoknya jadi ya eksklusif lah gitu kan. Nah dengan harga itu saya kasih layanan tuh seperti itu. Nah itu yang membuat akhirnya kenapa saya bisa kasih harga tinggi, yang lain itu jumpalitan di harga murah. Ya terserah Anda, harga murah toh nanti pembeli saya sekalipun ketika beli di harga murah dia akan kecewa. Kenapa? Ternyata talinya masih belum diguntingin, bulunya masih banyak, gitu kan, masih kotor juga. Nah, jadi itulah yang membedakan fasilitas yang kita berikan, kemasan, privilege ya. Jadi privilege ketika jualan kita kasih. Saya juga perlu makan yang harus ada cash flow, cash in gitu kan ke saya, maka saya murahin supaya ada yang berputar. Kalau saya tetap dengan harga seperti pada umumnya, itu bisa jadi kita nggak muter-muter gitu. Kita nggak dapat pembeli gitu kan, dan pembeli juga tiarap semua nanti ketika semuanya sama, nggak ada yang kredit kan, nggak ada yang itu. Nah memang nanti kembali lagi hukum syaranya tentang jual beli kredit, itu kan kadang suka bikin khilaf ibu-ibu nih. Karena kredit semua dibeli gitu. Nah itu pembahasan yang berbeda gitu loh. Itu pembahasan yang berbeda. Itu pembahasan ke si pembelinya, bukan si penjualnya. Nah kalau si penjualnya fokus aja, ini saya tidak melanggar hukum syara ketika saya menetapkan harga yang lebih murah karena pertimbangannya begini dan begitu. Nah semua juga tahu kok dari sisi ilmunya, dari sisi saya tidak nyewa tempat, makanya saya bisa kasih harga murah. Dari sisi privilege yang saya berikan itu beda dengan orang yang harganya mahal. Nah itu kalau pembelinya, kalau sesama penjualnya paham, nggak ada deh yang sikut-sikutan kayak gitu, insya Allah. Gitu ya. Nah, jadi kita sabar dengan menjelaskan ke orang-orang lain juga, ke sesama penjual juga, termasuk ke pembeli. Karena pembeli itu akan juga bilang gini, Mbak, kok di sini murah ya? Jangan-jangan ini bohong ya? Ini KW ya? Ini palsu ya? Nah, gitu tuh. Sering banget kalau kita kasih harga murah, kita kasih diskon gitu ya. Kita udah banyak
diskonnya malah dapat tuduhan begitu, Mbak nih itu ya second ya gitu. Atau Mbak ini akhir ya, aduh oke deh gitu. Tarik nafas aja kita banyak-banyak ya. Kalau orang yang udah tahu barang pasti dia bilang kalau dikasih harga murah justru malah nggak mau dia Ustazah. Ya, ada juga sih memang yang curiga gitu, nggak mungkin harganya murah, kalau murah bohong nih. Nah, Ya, itu dia. ada juga kan pemburu harga murah kan, macam saya nih pemburu harga murah nih. Mbak Bunga ya, Mbak Bunga kan pemburu harga murah ya. Biar Kalau bisa kalau usaha ini kan bertahan ya Ustazah ya. Jadi kualitas harga, kualitas barang juga. Jadi biar dia usaha kita bisa biar sampai puluhan tahun gitu ya. termasuk menjalin hubungan baik dengan dengan beberapa customer khusus kan. Iya. Dia khusus karena dia udah pelanggan, kita kasih harga khusus juga. Iya, betul. Komen. Kalau di komen itu dia itu pelanggan grade A gitu. Nggak bisa ketahuan nanti. Oh dia tuh pelanggan grade A-nya, nggak bisa. Nah itulah masalah, tidak semua kita bisa expose di publik gitu ya. Termasuk soal harga. Tapi balik lagi intinya selama kita tidak melanggar hukum syara ya nggak ada masalah. Gitu. Selama kita menetapkan harganya itu masih dalam kisaran yang diperbolehkan dalam hukum syara, masih normal, average gitu ya, masih rata-rata, ya nggak masalah. Gitu. Tinggal sabar-sabar aja menghadapi kicauan, kicauan burung di luar sana. Kalau kita tengok ke sana itu kita nggak maju-maju nanti kan ya Ustazah ya. Iya betul. Kalau jadi ya udah dah jual ini aja lagi, usaha ini aja lagi, nanti apalagi usaha ini aja lagi, tuh nggak fokus-fokus dia jadinya. Siapa kemarin itu yang punya cerita gitu, Mbak Widya ya? Masih ada nggak Mbak Widyanya? Udah keluar ya? Oh, karena lagi di jalan. Jadi Mbak Widya itu sempat cerita pada waktu itu pas kita lagi kajian pekanan. Saya keluar dari marketplace. Kenapa? Karena di marketplace itu perang harga. Sementara saya produksi nggak ngejar kalau harganya ngikutin yang ada di marketplace. Semurah-murahnya, gitu kan? Nanti gimana kualitasnya? Nah, akhirnya bikin pasar sendiri, yaitu keluar dari marketplace, bikin pasar sendiri, bikin konsep sendiri, dan akhirnya itu lebih menguntungkan dibandingkan kita ikut pasar orang, gitu kan? Gitu. Lagi azan Ustazah. Oh azan ya? Iya. Di tempat saya belum kedengeran nih. Saya udah selesai, udah sholat, Sudah selesai. udah sholat. Udah lewat. Azannya 45 kalau nggak salah ya. Sekarang 55. Iya, udah lewat. Pas kita lagi seru-seruan tadi. Nggak kedengeran. Soalnya di sini hujan. Oke, saya kembalikan. Kalau ada yang masih mau ditanyakan. Yang di video call mau nanya? Ayo aja. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya kembalikan ke Mbak Femi. Alhamdulillah. Masih ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kayaknya kita tutup aja ya. Udah jam 4. Ya, siap sholat kita. Ya. Kita ucapkan kepada Ustazah Titi hari ini yang telah memberikan tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan Ustazah bisa menjadi pembelajaran untuk kita dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari, insya Allah. Terima kasih Ustazah Titi. Mana Ustazah kabar mertuanya Ustazah? Alhamdulillah wa syukurillah, berkat doa dari semuanya. Untuk Eyang Uti itu kondisinya sudah semakin membaik. Kemudian untuk Eyang Akung juga alhamdulillah sudah semakin membaik. Dua-duanya sudah lepas oksigen karena sebelumnya itu ketika masuk
saturasi oksigennya itu rendah di bawah 90, di bawah 95, yang satu di bawah 95, yang satu lagi di bawah 90, dan itu akhirnya setelah dikasih oksigen di rumah sakit 2 harian sekarang sudah di atas 96. Jadi sudah lepas, sudah bisa lepas oksigen. Cuma karena ini COVID-nya belum pada puncaknya, jadi masih kayak pelana itu dia masih mau nanjak gitu ya. Jadi kalau dari sisi masih hilang rasa nafsu makan itu masih ada, kemudian masih lemes itu masih ada, jadi memang masih harus diobservasi sama rumah sakit, jadi belum diizinkan pulang karena masih ini virusnya masih banyak, karena kalau sudah mulai balik nafsu makannya sudah nggak anosmia lagi, mereka sih sebenarnya nggak anosmia ya, cuman nafsu makannya hilang, jadi nafsu makannya hilang, anosmianya enggak, jadi agak riskan kalau dipulangkan. Kalau dipulangkan itu bisa tiba-tiba ngedrop karena dari ininya masih tinggi virusnya. Jadi sampai sekarang itu masih di rumah sakit, nanti kira-kira 7 sampai 10 hari lagi baru akan dikeluarkan dari rumah sakit. Masih dipantau sama dokternya. Ya berarti kira-kira masih selama itulah, sayang jomblo. Berat ya. Orang tuanya Ustazah Titi dan Ustadz Pujo diberi kesehatan dan segera berkumpul lagi keluarga. Amin ya Allah. Sabar-sabar ya. Tetap semangat, Ustazah. Baiklah, sekian kajian kita untuk hari ini. Kita tutup kajian kita hari ini dengan istighfar 3 kali dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kesalahan, itu datangnya dari saya sendiri dan kesempurnaan hanya